Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Bapak Fahrudin Widodo, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat Bapak Insinyur Arif Lukman Hakim, Magister Manajemen Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Patut Wijaya, Magister Humaniora, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang. Yang terhormat Kepala Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Koperasi Bu Ana Arisanti, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Yang kami hormati segenap peserta fasilitas akses pembiayaan koperasi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmatnya semata, sehingga pada hari Selasa 11 Juli 2024 bertempat di Gedung Warca Pramuka Kabupaten Jombang dapat diselenggarakan acara pembukaan fasilitasi akses pembiayaan koperasi. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, mari kita buka bersama dengan baca Ummul Quran. Dari doa Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan harapan semoga acara kita pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah serta bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita satukan hati dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing, sehingga saya akan mengambilnya secara kondisi. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun seraya berharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Kami mohon kiranya agar acara ini selalu berada dalam Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta amalan yang Engkau terima selama ini. Kami mengikuti kegiatan ini dalam berilah kami ampunan untuk dapat melaksanakannya di tempat berkesuai. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang-orang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama motivasi serta pembukaan secara resmi kegiatan fasilitasi akses permodalan koperasi oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Yang terhormat Bapak Fahrudin Widodo dihadirkan.
itu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan ini Bapak Insinyur Arif Lukman Hakim MM. Beliau ini sebagai Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Jawa Timur yang memang pandai kali Pak Arif. Beliau ini yang pandai kali masalah pembiayaan. Jadi pas ini kita buat apa sosialisasi fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi yang ada di Kabupaten Jombang. Yang saya hormati, saya banggakan pula ini Pak Sekretaris saya, ini Pak Sekretaris Dinas Pak Gadot Wijaya SHMK. Beliaunya sebagai Sekretaris Dinas ini mendampingi saya dan jauh setelah saya masuk Dinas Koperasi. Terima kasih Pak. Yang saya hormati, saya banggakan yang mendekati acara ini, yaitu yang mengadakan acara apa ini, fasilitasi akses pembiayaan. Kegedean yang kecil ini pas yaitu ya Pak Eli untuk Pak Eli kakak enak dengar apa itu yang pakai tali aja. Cabut saya bukan militer ya. Nek tentara tak hadir ini ya. Ya kita kan gitu Pak. Ini tidak apa-apa, kita kan orang sipil harus luas. Yang saya hormati, saya banggakan Bu anak yang mengagendakan acara ini, yaitu acara memfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Beliau sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Jombang. Bapak Ibu, marilah kita pertama-tama selalu tidak lupa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir silaturahim di ruangan Pramuka, ya, kantor Pramuka Kabupaten Korcap Pramuka Kabupaten Jombang. Karena di Dinas Koperasi tidak ada tempat untuk itu Pak, kecuali kalau yang di belakang itu dikasihkan kita, itu bisa lihat ya Pak, untuk aulanya untuk acara, sehingga kita sering di tempat-tempat di pemerintah daerah maupun di UPD yang lain yang ada aulanya atau yang dari fasilitas seperti ini di Korcap Pramuka. Salam sholawat kita aturkan dari junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaat beliau selalu mengiringi kita dalam melakukan tugas apapun, ya, sehingga bisa lancar dan sukses. Amin. Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dalam mengikuti kegiatan ini tidak perlu tekan-tekan ya, santai saja. Saya lihat wajahnya tobokan semua, boleh aku kata tekan bisa.
Ya memang tekan ya perlu, tapi waktunya bukan saat ini. Kadang-kadang perlu. Oke. Jadi itu saya minta nanti mengikutinya dengan santai tapi serius. Ya, jadi betul-betul melihat, memahami. Jadi itu nanti kita akan mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa ini nanti, karena yang hadir sebagai narasumber ini Pak Arif ini memang ahlinya beliau, dan saya sampaikan kepada beliau, Pak Arif selamat datang di Kabupaten Jombang. Akhirnya Pak Arif sampai juga di Jombang. Ini tak angen-angen itu sebenarnya Pak Arif ini. Ternyata kok ada ini kegiatannya Bu Ana ini yang kaitan dengan akses pembiayaan yang memang tepat sekali kalau narasumbernya Pak Arif. Karena beliau yang sering mengadakan kegiatan semacam ini di tingkat provinsi. Yang mandekani ya beliau, ya Pak Arif ini, terusnya bidang pembiayaan. Terima kasih kami ucapkan kehadiran Panjenengan Arif untuk membina koperasi kita di Jombang. Beliau langsung hadir untuk memberikan pencerahan pada kita semua kaitan dengan akses pembiayaan ini. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, khususnya juga kepada Pak Arif, bahwa memang koperasi kita di Kabupaten Jombang ini untuk tahun tutup buku tahun 2022 sama tutup buku tahun 2023 yang melaksanakan RAT ini cukup signifikan peningkatannya dari 300 berapa menjadi 457. Jadi hampir separuh itu meningkat, peningkatannya signifikan. Karena apa? Karena di tahun awal kita di 2023 ini kita signifikan untuk meningkatkan SDM. Peningkatan SDM, makanya kita lakukan terus-menerus bimtek itu, ya, sehingga SDM koperasi yang ada di Kabupaten Jombang ini mengalami peningkatan kaitan dengan permasalahan klasik sebelumnya, yaitu bahwa kita agak kesulitan menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi. Itu kan rohnya RAT ya. Rohnya RAT kan di laporan itu. Kalau kita belum selesai menyusun laporan, ya akan mungkin bisa RAT kan itu. Meskipun dari segi pembiayaan ada, tapi kalau laporannya nggak tersusun kan dia juga nggak berani melaksanakan RAT. Itu salah satu kendala utama. Setelah kita petakan, saya masuk awal di Dinas Koperasi awal 2023. Jadi itu yang kita lakukan, masif kita fintech, ya semua koperasi untuk hilir. Ada peningkatan yang cukup signifikan di tutup buku 2022 yang dilaksanakan tahun 2023 kemarin. Ya, kita tekan terus Pak di situ. Dan sampai dengan di awal 2024 juga kita lihat lagi Pak Arif, salah satu kendala kita melaksanakan pembinaan di semua koperasi ini supaya ada kesamaan pandang kaitan dengan penyusunan laporan itu. Jangan sampai pembina yang satu dengan yang lain itu beda, sehingga membuat teman-teman gerakan koperasi jadi bingung. Nah, menurut Pak A begini, menurut Ibu B begini. Akhirnya kita di awal tahun 2024 kemarin, ya di Januari ya Pak Sek. Ini Pak Sek yang kami tugaskan bersama ini bidang pemberdayaan itu menyusun standarisasi minimal itu Pak. Standarisasi minimal laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Ini dalam bentuk keputusan kepala dinas. Kalau kita buat peraturan bupati ini terlalu lama, terlalu lama dan selesai koreksinya terlalu banyak, oleh kamu muncul ya Pak Sek. Toh kita hanya membuat standarisasi minimal.
dan itu tidak pakem, minimal seperti itu gitu. Kalau ada yang lebih canggih lagi membuat laporannya dari sisi akuntansi monggo, itu lebih detail lagi monggo, tapi standar yang mungkin bisa digunakan yaitu yang minimal seperti itu kita luncurkan kemarin. Lalu kita masif kita sosialisasikan juga di 4 titik Expo Batu Bupati ya. Juga dari bidang pemberdayaan sendiri juga melaksanakan. Yang satunya bidang kelembagaan dan pengawasan, ya juga melakukan sosialisasi itu. Jadi sama-sama 2 bidang itu. Nah, sekarang setelah koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Jombang ini mempunyai standar yang memadai sambil berjalan, ya, berarti peningkatan kualitas SDM-nya kan sudah mulai meningkat. Syarat-syarat kaitan dengan kita kalaupun mengajukan pembiayaan, itu kan ada syarat-syaratnya. Nanti disampaikan oleh Pak Arief detail loh ini kan. Jadi untuk masuk di akses pembiayaan itu harus koperasi harus memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syarat itu yang harus dicukupi dulu baru mendapatkan bantuan pembiayaan ya Pak Lydia. Entah dalam bentuk kredit, entah dalam bentuk program. Kadang-kadang emang kita ada program yang sudah disajikan oleh pemerintah provinsi dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur di Bali. Tapi kita tidak bisa karena syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Nah, makanya kita bertahap kemarin itu menggarap dulu yang dari syarat-syarat itu melalui bintek sumber daya manusia koperasi supaya memenuhi syarat-syarat itu. Nanti tindak lanjutnya Pak, kita untuk memantau perkembangan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi Kabupaten Jombang, kita nanti buat aplikasi dan anggarannya sudah ada, sudah masuk ya Bu Naya. Untuk PAK nanti kita buat aplikasi sehingga koperasi-koperasi di Kabupaten Jombang ini bisa mengupload di aplikasi ini kaitan dengan laporan pertanggungjawabannya, sehingga nanti kita bisa mengetahui apa saja di aplikasi itu, dan itu mungkin seperti kalau kita mau mengajukan kenaikan pangkat itu loh, kalau di PNS ya itu otomatisasi, sudah otomatis ambil dari aplikasi sudah cukup ya. Termasuk nanti sampai detail Pemkes, pemeriksaan kesehatan koperasi, kita sudah meminimalisir kehadiran teman-teman ke koperasi-koperasi, dilihat dari aplikasi itu sudah kelihatan apa saja yang sudah dipenuhi dari masing-masing koperasi, lembaga koperasi ini bisa dimasukkan di aplikasi, diupload di situ. Sehingga sekarang itu sudah kenaikan pangkat itu tidak harus seperti ya kalau di pegawai fotokopi buku aja, itu sudah diambilkan dari aplikasi otomatis sudah bisa. Seperti itu juga ini nanti di lembaga koperasi ini kita buat aplikasi itu di Kabupaten Jombang ini melalui bidang pemberdayaan koperasi ini, sehingga nanti harapan kita dengan kita saat ini mengikuti sosialisasi fasilitasi akses pembiayaan ini, kita sudah tahu oh ternyata peluang untuk pembiayaan koperasi ini banyak sekali ya, entah itu dana bergulir atau apa Pak Arief ya, banyak nanti yang disampaikan Pak Arief nanti. Jadi saya mohon Pak Arief, teman-teman gerakan koperasi di Kabupaten Jombang ini diberikan pencerahan terkait dengan itu. Mungkin sementara ini masih bertanya-tanya kondisi pembiayaan koperasi ini ya, kan gitu. Padahal ke depan di pemerintahan yang saat ini ya, yang nanti akan dilantik di 22 Oktober ke depan ini presiden terpilih, nanti perhatiannya terhadap koperasi dan UMKM nanti akan semakin tinggi karena nanti mungkin pendapatan APBN semakin besar ya dengan program hilirisasi nanti. Ini jadi akan jadi prioritas dari pemerintahan yang ke depan.
Itu terlihat pada saat kemarin Pak Arif kebetulan kami dapat undangan untuk asistensi masalah kerjasama daerah. Itu melibatkan Kemenko, lalu Kemenristek, ya sama Kemendagri, yang mengadakan Kemendagri. Kami kebetulan diundang dari beberapa kepala dinas baik di Jawa maupun luar Jawa kemarin di Hotel Orchard di Jakarta. Nah, itu memang disampaikan ke depan ini anggaran untuk koperasi dan mikro usaha UMKM ini akan menjadi prioritas pemerintahan ke depan, dan juga difasilitasi kerjasama antar daerah untuk justru kerjasama itu justru untuk meningkatkan PAD masing-masing daerah itu. Jadi itu Bapak Ibu semua dari gerakan koperasi yang saya hormati, saya banggakan, saya minta tolong dengan nanti betul-betul mengikuti ini sampai selesai materi yang disampaikan oleh Pak narasumber Pak Arif ini nanti agar supaya kita nanti bisa menyongsong ya anggaran ke depan yang besar itu yang nanti agendakan oleh pemerintahan yang akan datang, kita sudah siap. Karena Pak Arif nanti akan menyampaikan syarat-syaratnya, dengan akan dapat pembiayaan, akan mendapatkan program kalau memenuhi syarat ini. Jangan sampai nanti kemarin ya, ini Pak Arif dari provinsi sudah menentukan berapa koperasi itu kopotret ya, karena belum memenuhi syarat ada ini sudah masuk anggaran. Akhirnya kita dampingi Pak sampai memenuhi syarat itu. Ya Bu Ana ya, ada 4 kopotret itu ya. Oh APBD ya, APBD kita ya. Yang provinsi nggak bisa karena nggak mampu kita dampingi sampai selesai ya, karena nggak memenuhi syarat itu. Atau tidak merespon, kan eman-eman. Yang BK ya, yang BK. Yang BK kan eman. Dengan dapat bantuan memang kurang itu ya, kurang berminat ya. Ini ada apa tuh nggak respon ya, padahal dapat bantuan loh. Kita dampingi, kita datangi, tapi responnya kok dingin-dingin saja ya, Bu Ananya. Ya itu kan eman-eman bumi. Ya kan, bantuan lumayan, provinsi bersih besar ya Pak Arif ya, lumayan lah timbangan kabupaten ya. 50 ya lumayan toh ya, untuk menggerakkan koperasi itu lebih. Bahkan ini kita berusaha ini kemarin tadi Pak Sek sampaikan ya ke saya, laporan ke saya hubungannya Kopban itu di anggaran dasar anggaran rumah tangganya kan simpan pinjam, karena itu dari provinsi dulu ya Pak Ali. Oh ya. Itu kan bentuknya simpan pinjam di ADART-nya. Ya. 2011 ya. Nah, iya 2011. Itu kan bentuknya simpan pinjam. Ini nggak luas ini kalau simpan pinjam ini. Ya. Kalau akses pembiayaan cuma hanya simpan pinjam kan kurang itu terbatas geraknya ya, inovasinya tidak berkembang untuk usaha itu. Nanti kita fasilitasi supaya menjadi KSU, koperasi sebuah usaha, bukan simpan pinjam aja Pak. Itu nanti ini Pak Sek kemarin pas sosialisasi kemarin ya, acara kemarin ada informasi itu, sampaikan Pak Sek nanti ke Ibu, utamanya Kopban Bumi. Jadi ini nanti setelah saya buka, biar Pak Sek yang di sini kemarin ada informasi itu, sampaikan Pak Sek kesempatan ini bersama Pak Arif nanti. Itu kalau sudah dirubah KSU, jangan bisa diversifikasi usaha ya, tidak hanya usaha simpan pinjam atau lamporannya, enggak akan berkembang ya. Pomane simpan pinjam, pembukuannya kakaruan, kok negosiasian itu apa ada boleh nyebut aku saya ya. Kapan hari saya hanya nyebut utara sungai. Ya itu mas gak karu-karuan, bingung katanya.
Masuk piutang sampai piro 400 juta atau berapa ya, kita bantu untuk nafta lagi apa neracanya itu nggak masuk akal ya. Jadi bingung kalau duitnya tapi muni tapi uangnya nggak ada itu ya, seperti itu. Makanya kita bidek itu di situ. Di samping itu juga dari kita dari Dinas Koperasi juga kita bidek, tidak hanya panjenengan tapi dari teman-teman di dinas juga kita bidek. Tahun kemarin juga kita bidek, sehingga nggak ada alasan ya dari personil staf Dinas Koperasi ditugasno RAT bules itu ono sing bules ya soalnya karena nanti takut ditanya ya, takut ditanya dari teman-teman gerakan koperasi yang laksanakan RAT kayak jawab kan gitu. Oh tak bintek akhirnya kemarin itu ya. Dan tahun ini juga kita bintek, tapi fokusnya akuntansi ya. Untuk ini pembinaan koperasi di Dinas Koperasi kita bintek, fokusnya untuk akuntansi. Jadi ditakoni masalah neraca ini saya suruh ngomong ya. Bisa jawab gitu ya. Pembina ya saya. Pembina kan harus tahu ya. Ya, pembina mah ditakoni ya sebentar saya tanyakan dulu ya Pak pembina itu. Nah itu makanya ini kita bintek juga di teman-teman dinas nanti di tahun ini masuk di PAK. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan sosialisasi fasilitasi akses pembiayaan ini bagi koperasi yang ada di Kabupaten Jombang. Ini mewakili seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Jombang Pak Arif. Jadi meskipun tidak semuanya ini ada 50 ya, ada 50 gerakan koperasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maka dari itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan sosialisasi fasilitasi akses pembiayaan bagi gerakan koperasi di Kabupaten Jombang dapat dibuka dan dimulai. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon pamit dan selanjutnya saya serahkan ke Pak narasumber Pak Arif sepenuhnya dan juga didampingi Pak Sek sama Bu Pakit Bapak Pemberdayaan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.